Pemerintah Kota Banjarmasin akan segera melakukan pemeriksaan kelayakan bangunan gedung yang ditempati warga. Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya mendeteksi sedini mungkin kelayakan bangunan-bangunan yang ada di Kota Seribu Sungai ini, khususnya bagi pemilik bangunan swasta. Tujuannya supaya musibah bangunan roboh di salah satu toko retail modern yang terjadi beberapa waktu lalu kada terjadi di Banjarmasin. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin akan segera memberlakukan persetujuan bangunan gedung berbasis elektronik melalui surat bukti kepemilikan bangunan gedung kepada gedung-gedung yang ada di Banjarmasin. Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya mendeteksi sedini mungkin kelayakan bangunan-bangunan yang ada di Kota Seribu Sungai ini, khususnya bagi pemilik bangunan swasta, sehingga akan dilakukan pendekatan dan pengawasan terhadap kelayakan bangunan yang ditempati warga tersebut. Tujuannya supaya musibah bangunan roboh di salah satu toko retail modern yang terjadi beberapa waktu lalu kada terjadi di Banjarmasin. Demikian dipadahkan Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Suri Sudarmadiah Wahitakuni Prima TV Baisukan Senin 27 Juni 2022. Suri Sudarmadiah menegaskan bangunan tersebut nantinya akan diawasi bidang pengawas bangunan melalui surat bukti kepemilikan bangunan gedung. Suri Sudarmadiah memadahkan sudah ada permohonan dari instansi-instansi terkait yang menggunakan bangunan-bangunan yang sudah terlihat kada layak huni maupun yang dianggap berisiko tinggi, meminta supaya memberikan izin melakukan renovasi pada gedung tersebut. Kalau dulu ada namanya IMB ya, izin mendirikan bangunan. Nah itu dengan peraturan yang baru itu namanya adalah PBG, persetujuan bangunan gedung. Namun itu semua melalui elektronik gitu ya, berbasis elektronik melalui SIM DG yang dikembangkan oleh Kementerian kita. Kita juga sebagai pemakai istilahnya, namun juga kita juga ada keperluan terkait dengan SIM DG itu kita juga memberikan masukan-masukan. Nah itu sih yang tadi. Cuman memang di SIM DG itu kan ada sifatnya elektronik. Teman-teman di Wasbang kalau ada yang mengajukan yang tidak mungkin yang belum mahir atau belum bisa melakukan SIM itu akan diberitahu gitu cara caranya seperti apa. Nanti pun kalau misalnya berkasnya belum lengkap menginformasikan. Kami juga mencoba terus memperbaiki pelayanan gitu ya, karena memang ini sifatnya baru, memperbaiki pelayanan juga memang harapan kami ada masukan-masukan feedback dari masyarakat yang mengajukan itu.